Geliat pembangunan di Bumi Cendrawasih terus dilakukan. Di 4 tahun kepemimpinan Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua, Lukas NMB dan Clementina, Gubernur Papua atas nama pemerintah Provinsi Papua, kali ini memberikan bantuan dalam pembangunan gereja GKI Philadelphia Sentani. Tidak hanya itu, di 4 tahun kepemimpinan Gubernur Lukas NMB juga melakukan syukuran adat atas dimulainya pembangunan Stadion Utama Papua Bangkit yang akan digunakan pada PON 20 yang akan berlangsung di Papua pada tahun 2020 mendatang. Dalam acara groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja GKI Philadelphia, Asay Nolokla, Ketua Panitia Pembangunan Gereja GKI Philadelphia, Theophilus Kere dalam sambutannya mengatakan, sebelumnya bangunan fisik dari gereja ini telah ada dan merupakan peninggalan orang tua dahulu. Namun mengingat perkembangan umat yang semakin banyak dan pembangunan gereja ini pun hadir dengan memberikan warna terhadap perkembangan dari pemerintahan yang ada. Atau gereja ini sebenarnya kita sudah punya gereja yang ada, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, maka gereja ini harus diganti dengan gedung gereja yang baru. Karena gereja yang lama itu adalah hasil dari orang tua leluhur kita, yang dari segi konstruksi sebenarnya mereka sudah bangun cukup baik, masih bisa bertahan untuk beberapa tahun ke depan. Tapi dari perkembangan zaman kami lihat bahwa kami berada pada jalan protokol Jayapura Sentani, sehingga kami perlu menampakkan wajah gereja yang baik untuk itu. Yang kedua, gereja ini akan ada di jalan protokol di ibu kota Jayapura dan menunjukkan wajah gereja, karena pada hari ini gereja sebagai bangsa yang besar, maka kita lihat bahwa pertumbuhan umat beragama sudah mulai banyak di tanah Papua dan sudah banyak umat beragama yang membangun tempat-tempat beribadah di kota Jayapura. Tetapi gereja Tuhan juga kita harus membangun di sepanjang jalan untuk memberi wajah yang membangun kita untuk bagaimana anak orang Papua ini menerima Tuhan sebagai juru selamat. Sementara itu, Gubernur Papua Lukas NMB telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan gereja GKI Philadelphia Sentani mengatakan, pembangunan gereja sebagai rumah Tuhan memang harus lebih baik. Sekaligus meletakkan batu pertama gedung pembangunan gedung ibadah Philadelphia. Tentu gedung ini, tempat ibadah ini, seperti yang dijelaskan oleh Pak Kere tadi, ini berada di depan jalan. Dan di tempat ini juga depan jalan juga, tapi juga akan kita laksanakan pembangunan fasilitas PON, stadion utama. Jadi memang harus lebih baik dan pembangunan ini lebih baik. Karena ini wajah kita, dan kita mau lihat wajah tempat ibadah sebagai orang Kristen Papua. Dan di sini kita mau tunjukkan bahwa kita adalah orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sejak awal di tanah ini. Kita sudah sepakat, kita Papua tanah damai. Tidak dengan kata-kata tapi dengan perbuatan. Kita tunjukkan bahwa kita betul-betul tanah damai, tanah yang diberkati Tuhan, tanah yang dijanjikan Tuhan atas provinsi ini. Oleh karena itu, kita menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Papua yang menjaga kedamaian provinsi yang kita cintai. Gubernur Papua atas nama pemerintah Provinsi Papua juga memberikan bantuan sebesar 2 miliar rupiah guna pembangunan gereja yang berarsitektur gereja Eropa yang dikolaborasikan dengan ornamen adat Sentani. Setelah melaksanakan groundbreaking di gereja GKI Philadelphia, Gubernur Papua beserta rombongan melanjutkan kunjungan pemantauan lahan yang akan dibangun Stadion Papua Bangkit, di mana stadion ini yang nantinya akan digunakan sebagai stadion utama perhelatan Akbar PON 20 tahun 2020 yang akan dilaksanakan di Provinsi Papua. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua dalam laporannya menyampaikan
menyampaikan laporannya terkait tahapan pembangunan Stadion Papua Bangkit yang dibagi menjadi 2 tahap. Pembangunan stadion ini ada 2 tahap karena dia rancang bangun. Biasanya kita rancang dulu, setahun kemudian bangun. Ini rancangan dan pembangunan berjalan bersamaan. Oleh sebab itu, tahapan yang kita persiapkan adalah tahapan desain yang saat ini sedang mulai. Pertama adalah pradesain, yaitu konsolidasi lahan untuk menentukan kita melakukan cut and fill, juga finalisasi basic design, finalisasi elemen struktur dan infrastruktur. Kemudian tahapan yang sekarang lagi kita lakukan adalah pengembangan desain, yaitu arsitek, kemudian sipil, mechanical, electrical, plumbing, dan juga infrastruktur duduk bersama dan melakukan rapat konsolidasi untuk berulang-ulang sehingga nanti desain yang dikeluarkan oleh arsitek akomodatif terhadap kepentingan struktur, mechanical, electrical, dan plumbing, dan juga infrastruktur. Dan setelah itu kita akan membuat gambar kerja untuk kita mulai. Itu terkait dengan proses desain. Ada satu tugas berat kita, yaitu melakukan test win untuk rangka stadion. Karena test win ini konsultan terbesar ada di Inggris, di London, dan di Kanada, Amerika. Kami sudah mengirim 3 dimensi dari Stadion Papua Bangkit ke konsultan di London dan sudah diterima, dan kami akan mulai tes win untuk rangka stadion tanggal 1 Mei. Sementara itu, Gubernur Papua Lukas NMB dalam prosesi syukuran pembangunan Stadion Papua Bangkit menyampaikan rasa terima kasih kepada para ondoapi Kampung Harapan dan Netar, terutama kepada keempat marga yang memiliki hak kepemilikan penuh terhadap tanah yang akan dibangun Stadion Papua Bangkit. Ondoapi, Ondopolo, baik yang ada di Kampung Harapan maupun dari Netar, terutama Ondoapi Pilis Wali, Kawali, keluarga Wali, Pak Ohe, terus Pak Ansaka, Pak Deda. Ya, yang 4 suku atau marga ini yang punya hak kepemilikan terhadap tanah hak Kampung Harapan. Ya, saya menyampaikan terima kasih kepada Ondoapi. Oleh karena itu, saya minta kita semua bersatu untuk kita sukseskan di 2020. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, secara resmi saya katakan bahwa tidak ada orang yang berbicara PON tidak bisa laksanakan. Yang ragu-ragu datang bergabung dengan kita. Tidak usah kau ragu-ragu. Pesimis ini terjadi. Para bupati, siapa saja, para tokoh politik, berhenti kau bicara itu. Kapan kau menjadi tuan rumah? Mungkin 100 tahun kau jadi tuan rumah. Berhenti bicara, tidak akan jadi. Siapa bilang tidak akan jadi? Jadi! Setelah itu, Gubernur menyerahkan secara simbolis 3 ekor babi dan 1 ekor sapi kepada keempat marga yang mempunyai hak penuh kepemilikan tanah. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan sikap dukungan dimulainya hingga selesainya pembangunan kawasan stadion yang bertempat di Kampung Harapan. Dukungan dimulainya pembangunan kawasan stadion utama di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur. Pertama-tama atas nama Ondofolo Iwa Hokoi Tembu Nendali, atas nama Ondofolo Heram Dasim Kleblo, atas nama Ondofolo Heram Ayapo, atas nama Ondofolo Heram Kleblo, dan atas nama seluruh Ondofolo Kose dari Ralibu, Ondofolo Kose Nolobu, Ondofolo Kose Waibu. Dengan ini menyatakan, pertama, pada hari ini, Selasa 18 April tahun 2017, menyatakan sikap dukungan dimulainya sampai selesainya pembangunan kawasan stadion utama yang bertempat di Kampung Harapan ini. Kedua,
Kami menjamin kelancaran pembangunan kawasan stadion utama ini dan menentang segala bentuk gangguan apapun untuk menghalangi kelancaran pembangunan ini. Ketiga, kami bersedia bertanggung jawab apabila terjadi gangguan dalam bentuk apapun yang mengganggu, menghalangi kelancaran pembangunan stadion ini. Keempat, demikian pernyataan sikap mendukung pembangunan kawasan stadion yang kami buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun. Salah satu pemilik hak ulayat, Andopolo Martin Ohi mengatakan, dirinya berharap agar masyarakat yang berada di sekitar stadion dapat juga berpartisipasi dalam pembangunan stadion. Pekerjaan sudah harus dimulai dan tidak ada yang menghalanginya. Pekerjaan tetap berjalan terus dan kami bangga bahwa stadion ada di sini. Yang paling terakhir saya minta Bapak dengan hormat, ketika pekerjaan ini berjalan, Pak Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, ketika pekerjaan ini mulai berjalan, bagiannya kontraktor silakan kontraktor kerjakan. Tapi mungkin ada pekerjaan yang kecil-kecilan, saya mohon dengan hormat agar masyarakat saya jangan jadi penonton. Kalau boleh mereka bisa menikmati dan bisa merasakan manfaat dari hadirnya stadion di Kampung Harapan. Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Papua menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Papua agar selalu menggelorakan PON 20 yang akan dilaksanakan di Bumi Cendrawasih, Tanah Papua. Kita sudah memulai pelaksanaan pembangunan stadion utama. Dengan demikian, ada yang pesimistis, ada yang malas tahu, pimpinan OPD maupun masyarakat Papua, siapa saja, jangan Anda berbicara pesimistis dan malas tahu. Kita memulai menggelorakan pelaksanaan PON 2020. Pelaksanaan pembangunan PON selain stadion utama, juga tapi stadion-stadion lain akan kita ikuti. Di lingkungan stadion utama akan dibangun juga kolam renang. Istora Papua. Untuk bulu tangkis, Pak. Untuk bulu tangkis ya. Di sini kita akan bangun stadion utama. Ini Bapak asnya titik stadion di sini yang kita ada. Kemudian lokasi kita sudah bagi pakai seng. Lokasi di sebelah sini adalah lokasi untuk persiapan kolam renang. Nanti aksesnya dari jalan sebelah sana. Yang sini untuk Istora Papua. Sehingga kalau ada pertandingan bulu tangkis tingkat dunia atau tingkat internasional bisa dimainkan di sini. Dalam rencana kita velodrome sama Wisma Atlet, hotel atlet juga ada di sini. Lapangan sepak bola ada 2, satu untuk utama, satu untuk latihan. Jadi kalau suatu saat Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia, salah satu pool akan main di sini. Ini luar biasa. Kita berbangga, bersenang hati karena kehadiran stadion utama. Ini mereka butuh 600 tenaga kerja untuk pembangunan ini. Kalau kita sudah tenaga kerja semua ada, saya yakin ini akan selesai cepat sesuai dengan jadwal dan kalender. Ya, dan demikian kita harap Papua menjadi tuan rumah, Papua menjadi kebanggaan bagi Indonesia, Papua menjadi kebanggaan semua orang. Ya, kebanggaan orang Indonesia. Kita